Shalom Bapak Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik-baik saja di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sejak saya mendengar berita Israel diserang pada tanggal 7 Oktober 2023, saya mendengar berita tersebut, hati saya sangat berduka cita. Bukan terhadap bangsa Israel saja, tetapi penduduk Palestina pun yang tidak berdosa. Saya sangat berduka. Sampai hari ini pun saya masih merasakan duka cita yang sangat dalam. Saya berdiam diri dan bertanya kepada Tuhan. Dan memang ini harus terjadi. Tuhan izinkan ini terjadi sebab Tuhan sedang menggenapi rencananya atas bangsa Israel dan atas bangsa-bangsa di seluruh bumi ini. Saya mendoakan untuk perdamaian di Yerusalem, perdamaian bangsa-bangsa. Kehendak Tuhan adalah bangsa-bangsa menerima keselamatan yang Tuhan Yesus sudah sediakan atas semua orang, atas seluruh bumi ini. Saya bawa di dalam doa saya senantiasa agar seluruh bumi ini, khususnya mereka yang menghadapi pencobaan ini, agar mereka kuat dan mereka mencari Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab saya di dalam Yehezkiel 28 ayat 24 sampai 26. Mari kita baca. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan semesta alam. Mereka yang memusuhi bangsa Israel itu berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa yang menghina bangsa Israel. Oleh sebab itu saya berdoa, memohon pengampunan untuk mereka yang mengutuk atau menghina bangsa Israel, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan roh pertobatan kepada bangsa-bangsa, sebab darah Kristus dicurahkan untuk mereka yang jauh, mereka yang tidak mengenal Tuhan, agar mereka pun diselamatkan. Tetapi mereka yang tidak mau bertobat akan menerima hukuman dari Tuhan.
sebab Tuhan akan menegakkan keadilannya. Tuhan menggenapi firman-Nya. Tuhan tidak pernah lalai menggenapi janjinya atas bangsa Israel. Kita baca di dalam Yesaya 27. Perikopnya dikatakan Israel diselamatkan. Pada waktu itu, Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat, atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umat-Nya seperti Ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah Ia membunuh umat-Nya seperti Ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pendupaan-pendupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya, sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Bangsa Israel adalah pohon anggur Tuhan, dan Tuhan berfirman, Tuhan pasti akan melakukannya. Dia tidak pernah melalaikan janjinya terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel akan diselamatkan, dan Tuhan akan menyatakan keadilannya atas bangsa-bangsa yang melawan bangsa Israel. Maka saya berdoa agar bangsa-bangsa bertobat, agar Tuhan selamatkan. Bertobat, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan akan menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan. Yesaya 5 ayat 7 bagian A. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada Bapak Abraham.
untuk diduduki oleh keturunan-keturunannya, anak-anak Yakub, yaitu bangsa Israel. Siapapun tidak akan bisa merebut tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan dan janjikan kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan firman-Nya kepada saya melalui Tuhan Yesus Kristus, yang kehendak Bapa di surga, bangsa-bangsa diselamatkan. Maka Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lukas 6 ayat 35, Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Tuhan ingin menyelamatkan seluruh bumi ini. Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Semua manusia berdosa. Tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus, Dia menebus dosa-dosa kita. Dia pun menebus dosa-dosa semua orang, bangsa Israel maupun bangsa Palestina. Semua bangsa-bangsa. Dan Tuhan menghendaki bait sucinya, yaitu kita, untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa, termasuk bangsa Israel dan bangsa Palestina dan bangsa-bangsa bahkan yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar mereka menerima keselamatan. Saya berdoa juga agar khususnya bangsa Israel menerima Tuhan Yesus Kristus seperti yang Tuhan janjikan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Saya terus berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Mendoakan bangsa Israel dan bangsa Palestina dan bangsa-bangsa yang menjadi korban dari peperangan. Bahkan bangsa-bangsa seluruh dunia ini. Dan Roh Kudus berbicara kepada saya, mengajarkan kepada saya bahwa semakin banyak kamu dikecewakan atau semakin banyak orang lain yang berbuat salah kepadamu, maka semakin besar pula rencana Tuhan di dalam hidupmu. Mungkin saat ini kita belum memahami kenapa ini terjadi. Namun pada akhirnya kita akan mengerti. Dan Roh Kudus katakan, bila engkau taat kepada perintahku untuk mengasihi, maka engkau akan bersama-sama dengan aku untuk menghakimi dunia ini. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Inilah perintahku. Kasihilah seorang akan yang lain. Sekalipun dunia tidak adil terhadapmu, namun aku adalah adil. Tetaplah mengasihi. Aku akan menyatakan keadilanku atasmu dan atas bangsa-bangsa. Di dalam Mazmur 9 ayat 9-11. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Amin.
Kemudian keesokan harinya pada tanggal 24 Oktober, saya sedang di dapur memakan buah. Roh Kudus mengajarkan kepada saya kembali, berbicara dan meneguhkan, mengingatkan saya untuk terus mengampuni, terus melepaskan pengampunan, terus berdoa untuk pengampunan. Roh Kudus katakan, ampunilah orang yang bersalah, ampunilah kesalahan orang. Tuhan memilih orang-orang yang mau mengampuni untuk melakukan kehendak-Nya, yaitu mengampuni. Dengan mengampuni kamu melakukan kehendak-Ku untuk membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan, dan khususnya keselamatan jiwamu sendiri. Dengan mengampuni, engkau membawa jiwamu sendiri kepada keselamatan yang Aku sediakan bagimu dan bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Jadilah sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dengan mengampuni, kita menyelamatkan jiwa kita. Roh Kudus mengajarkan kepada saya tentang pengampunan. Tuhan mencari orang-orang yang mengampuni. Tuhan memilih orang-orang yang mengampuni, memilih orang-orang yang melakukan kehendak-Nya, yaitu mengampuni. Itulah yang Tuhan pilih bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk menghakimi dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, teruslah melekat kepada Tuhan. Teruslah bertobat setiap hari. Teruslah minta ampun setiap hari. Teruslah melepaskan pengampunan setiap hari atas hidup kita, atas hidup keluarga kita, kota kita, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa sampai ke ujung-ujung bumi, dan khususnya juga atas bangsa Israel dan atas bangsa Palestina dan bangsa-bangsa yang sedang berperang, agar mereka bertobat dan menerima keselamatan Tuhan. Satu hal yang menjadi pegangan, kita harus ingat bahwa bangsa Israel adalah umat, bangsa pilihan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyelamatkan bangsa Israel, sebab janjinya teguh kepada Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya berdoa untuk perdamaian di Yerusalem, untuk perdamaian bangsa-bangsa, agar mereka kembali kepada Tuhan Yesus, kembali kepada Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang mempunyai dan yang memiliki langit dan bumi, memiliki kerajaan surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bumi mengetahui, bumi mengenal Tuhan. Biarlah bangsa-bangsa bertobat di hadapan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas seluruh bumi. Segala pujian, segala syukur, segala hormat, segala kuasa, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara telah menyaksikan kesaksian video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Maranatha.